Selamat sore semuanya. Lumayan nih udah ada 4 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Masih di kantor apa udah di rumah? Kalau saya sih masih di kantor tapi menuju di jalan berarti ya, di perjalanan. siap maksudnya. Oh, siap-siap. Ntar jangan-jangan kelas lagi berjalan, ini lagi pulang ya. Oke, jadi harusnya untuk Vicon itu kan di pertemuan ganjil ya minggu lalu. Nah minggu lalu itu hari Kamis sore saya tuh ke rumah sakit, ke UGD ya karena sakit. Dari hari Senin tuh saya sakit gitu. Pas hari Kamis sore saya pikir kan nggak akan lama gitu. Tadinya mau tetap ada kelas, ternyata harus dirawat. Makanya ya jadi nggak bisa ada kelas, dan untuk modulnya pun jadinya baru bisa nyusul hari ini ya untuk yang pertemuan 9 dan pertemuan 10. Nah untuk hasil UTS sudah lihat belum semuanya? Ada yang mau komplain mungkin? Ini saya harusnya dapatnya nilainya 100 gitu, kok dapat nilainya cuma 80 misalkan. Nggak apa-apa, silakan aja ya. Kalau saya sih terbuka untuk masukan gitu. Jadi kalau misalkan merasa tidak puas dengan nilainya, boleh diajukan gitu. Tapi dengan dengan ada dasarnya gitu ya. Jangan hanya komplain tapi tidak ada dasarnya gitu, tidak ada yang menguatkan untuk bisa merubah itu gitu ya. Oke, ini udah jam 17:12. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang mau disampaikan dulu nggak dari teman-teman? Iya di sana. Iya. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau mau menyampaikan sesuatu nggak? Nggak ada ya? Oke. Kemarin itu nggak ada. Baik. Kemarin itu sempat yang ada bilang nggak ngerti soalnya, nggak ngerti harus mulai dari mana. Agak ini juga sih, agak kaget juga gitu. Ini masalahnya nggak bisanya tuh karena memang kurang bisa difahami materinya ya, atau memang karena nggak mengikuti dari awal, jadinya pas ujian baru buka modulnya ya. Nah itu agak jadi bahan introspeksi diri juga ya buat saya. Ada mahasiswa yang soalnya aja nggak ngerti gitu, gimana mau ngerjain soal kalau soalnya aja nggak ngerti. Padahal kalau dari sisi saya bikin materinya kan dibuat step by step tuh ya. Jadi sebenarnya kalau ngikutin dari modul pertama itu tinggal modifikasi aja dari tugas sebenarnya ya. Tapi kalau memang nggak ngikutin dari awal ya memang akan kesulitan, karena itu kan bener-bener build dari nol ya. Bikin bisa beberapa halaman, bisa hanya 1 halaman. Nah, cuman catatan untuk hasil UTS kemarin itu memang untuk link, teman-teman sudah bisa bikin link, tapi linknya tuh kurang variatif gitu. Ada yang linknya hanya ke halaman lain gitu. Padahal ada juga yang kemarin tuh ngerjain bikin 1 halaman aja gitu. Kalau untuk 1 halaman kan linknya main di halaman yang sama gitu ya.
Nah, itu kurang kurang banyak menggunakan materi yang sudah disampaikan gitu. Mudah-mudahan untuk materi setelah UTS ini nanti bisa lebih dipahami lagi karena sebenarnya nyambung dari materi yang sebelumnya. Kemudian nanti untuk UASnya materinya ya juga pasti akan tetap menggunakan materi yang sudah diberikan dan tambahannya adalah materi dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke 15 ya, 15 karena 16 itu kan UTS. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, saya share dulu materinya. Bentar ya, salah. Share materi. Oke, jadi materi udah kelihatan? Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Oke, udah tampil ya. Jadi materi pertemuan ke-9 itu adalah materi mengenai CSS. Kalau sebelum UTS, slideshow. Sebelum UTS itu materinya adalah bagaimana kita membangun website ya, dari mulai template awalnya tuh seperti apa, kemudian menambahkan teks itu bagaimana, menambahkan gambar bagaimana ya, kemudian sedikit-sedikit sih formatting teks dan gambarnya juga sudah diberikan. Terus terakhir itu adalah penggunaan form sama layout dengan menggunakan elemen HTML yang generik ya, apa tuh, lupa deh tuh, yang pertemuan 7 itu bikin kerangkanya lah ya, bikin kerangkanya dengan menggunakan HTML yang memang fungsinya khusus untuk itu gitu. Nah, setelah kita membuat website, itu dibutuhkan permak gitu, atau kalau perempuan ada namanya make up kan ya, make up. Jadi gimana supaya tampilannya itu bisa bagus, bisa lebih indah dilihat gitu, bisa lebih interaktif dan nggak kaku gitu ya. Kalau misalkan yang sebelumnya itu kita menambahkan background itu hanya berupa warna ataupun gambar ya, udah itu aja gitu kan. Warnanya ya mengikuti warna yang kita gunakan poinnya. Terus kalau gambar ya udah sesuai dengan gambar yang ada. Nah, itu bisa kita tambahkan lagi make up-nya itu tadi, aksesorisnya ya, atau biar tampilannya lebih bagus itu seperti apa. Nah, si fungsi CSS inilah yang nanti akan menjadikan tampilan website kita menjadi lebih stylish ya, lebih indah gitu. Sesuai sama namanya nih, CSS itu adalah Cascading Style Sheet. Jadi fungsinya nanti adalah memberikan style ya pada halaman website yang kita buat ya. Jadi misalkan nanti gimana ngerubah jenis huruf, gimana supaya kalau misalkan kita menggunakan H1 itu warnanya sudah ditentukan dan jenis hurufnya sudah ditentukan ya, supaya semua halaman itu seragam dengan menggunakan style yang sama. Itu gimana caranya supaya nggak terus-terusan nulis gitu, terus-terusan diketik. Nah, itu nanti fungsinya si CSS ini. Nah, CSS sama seperti HTML itu ada versi-versinya ya. Sekarang itu kalau nggak salah kayak CSS 3 ya. CSS 4 itu masih dalam pengembangan. Nah, jadi CSS 3 perubahannya ya banyak. Ada yang dihilangkan, ada yang ditambahkan ya. Bahkan dengan menggunakan CSS di sini itu sudah bisa membuat animasi gitu ya, tanpa harus menggunakan, kalau dulu kan ada namanya untuk animasi itu kan ya produknya Adobe tuh ya. Jadi dengan menggunakan CSS aja itu kita bisa menghasilkan sebuah animasi. Jadi segitu powerfulnya ya si
CSS nih. Oke, jadi di sini CSS itu tadi singkatannya Cascading Style Sheet ya, digunakan untuk memberikan style pada HTML atau file HTML yang kita buat. Nah, caranya si CSS ini digunakan untuk memberikan style bagaimana? Nah, style dari si CSS ini nanti kita bisa tambahkan di dalam HTML-nya atau bisa juga digunakan secara terpisah. Kemudian nanti si file terpisahnya ini nanti akan dipanggil sehingga nanti style yang ada di dalam file CSS tersebut bisa diterapkan di halaman HTML yang kita punya ya. Jadi nanti caranya macam-macam ya, tergantung nanti sukanya mau yang mana gitu. Nggak harus pakai cara A, cara B atau cara C gitu ya, karena di situ sudah dikasih pilihan mau cara yang mana yang memang lebih memudahkan. Nah, ini untuk sintak ya. Sebentar. Sorry. Oke, jadi sintaknya, saya lagi ngajar. Oke, sintaknya di sini gimana caranya kita memberikan CSS ke dalam file HTML? Ada 3 clue yang harus diingat untuk kita menambahkan sintak CSS. Yang pertama, itu kita mau meletakkan stylenya itu di mana ya, di mana. Kemudian yang kedua, style yang akan diberikan itu apa ya, style yang akan diberikan itu apa. Kemudian yang ketiga, bagaimana style tersebut akan diberikan ke dalam file HTML yang kita punya ya. Jadi di mana, apa, bagaimana ya, di mana, apa, bagaimana. Nah, ketiganya ini nanti harus diingat di mana itu sebagai apa sih ya, isinya apa, kemudian apanya itu sebenarnya apa yang dimasukkan gitu kan, bagaimananya itu nanti nilainya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian di gambar ya, di mana itu di sini diletakkan sebagai selektor ya, namanya selektor. Ingat selektor. Jadi sintak CSS itu terdiri dari selektor, terus property dan value. Property dan value itu nanti akan dibungkus dalam sebuah declaration ya, dalam sebuah declaration, karena nanti sebuah selektor itu bisa memiliki beberapa property dan value yang nanti akan digunakan ya. Nah, untuk deklarasi di sini itu untuk menyatakan satu kesatuan untuk property dan value ya. Jadi sintak dari CSS itu terdiri dari selektor, kemudian declaration. Nah, di mana declaration di sini ada terdiri dari property dan value. Apa sih maksudnya selektor ya? Di sini contohnya H1, selektor. Selektor itu tadi kalau kita lihat ke atas itu sebagai di mana. Di mana kita mau ngasih make up-nya tuh di mananya gitu. Kita mau ngasih stylenya di mananya. Nah, berarti kan kita harus men-select atau memilih kan ya. Memilih tempatnya tuh di mana gitu. Nah, selektor ini bisa berupa elemen ya, elemen HTML, atau bisa juga berupa nanti ID ataupun kelas ya. Apa sih kalau elemen tahu ya, elemen kayak elemen tuh ya itu tadi ada H1, ada P, ada elemen HR ya, ada elemen apalagi BR, table dan lain sebagainya. Itu yang disebut elemen. Jadi nanti kita bisa tempelkan style itu langsung ke dalam elemen HTML-nya. Nah, kemudian apa itu ID dan kelas itu nanti di bawah ya. Satu-satu nih, kita lihat HTML si elemennya dulu. Nah, di dalam setelah selektor kita akan deklarasikan si property dan value. Property ini adalah apanya ya, apa atau sifatnya atau tambahan style yang akan kita tambahkan. Contoh di sini H1 itu akan diberikan color
dan font size ya. Propertinya color dan font size. Color ini sama seperti kalau kita main di HTML itu ada namanya atribut ya, ada atribut. Jadi atribut dari si elemen HTML itu mirip dengan yang disebut dengan properti kalau di CSS ya. Jadi untuk mendeklarasikan sebuah style pada CSS yang dimasukkan ke dalam satu declaration itu ada property dan value. Oke, tadi selektor udah property itu sama seperti atribut ya, bisa disebut atributnya si CSS. Kemudian ini bukan sama dengan. Kalau HTML kemarin sama dengan tuh tanda kutip ya. Nah, kalau di CSS itu menggunakan titik 2 ya, titik 2 baru nanti ada value. Value-nya value-nya ini adalah nilainya atau bagaimana ya. Di sini kita kasih propertinya color, value-nya itu adalah blue. Berarti nanti warna H1 itu akan berwarna biru. Kemudian font size. Font size di sini titik 2 12px. Nah, 12px ini adalah nilai dari size font yang akan digunakan di H1-nya. Sebenarnya H1 itu kan besar ya, tapi bisa kita kecilkan ternyata ya dengan menggunakan properti font size ya. Nah, ini ada dua deklarasi ya, ada dua deklarasi color sama font. Boleh nggak hanya satu? Boleh ya. Style untuk CSS itu boleh hanya satu deklarasi atau bisa lebih dari satu. Biasanya sih bisa banyak ya, tergantung nanti kita mau ngasih stylenya itu apa aja ya. Kalau di sini dia hanya menggunakan dua. Nah, untuk memisahkan deklarasi satu dengan deklarasi yang lain itu menggunakan titik koma ya. Jadi sebenarnya ini bisa nulisnya panjang ke kanan ya, atau bisa juga dikebawahin ya. Nanti ini tuh di enter jadi di bawahnya ya, seperti itu. Ini kayak yang ini nanti di bawahnya untuk font size-nya, terus bawahnya lagi untuk apa dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi sintak CSS terdiri dari selektor ya, kemudian ada declaration. Declaration itu apa? Declaration itu adalah mendeklarasikan properti dengan value-nya apa. Jumlah deklarasi dalam sebuah CSS ya yang dideklarasikan itu bisa lebih dari satu ya. Oke, itu. Jadi ingat selektor declaration. Nah, dan penggunaannya kurung kurawal ya. Kurung kurawal bukan kurung buka biasa. Jadi nanti diawali dengan kurung kurawal. Oke, kalau di HTML masih ingat nggak untuk komentar itu agar si HTML-nya itu nggak dibaca oleh browser, ingat nggak pakai apa? Kurung buka ya, kurung buka segitiga, tanda seru, strip-strip. Terus ditutup strip-strip, terus kurung tutup tanda segitiga. Nah, itu untuk memberikan komentar pada HTML. Nah, sekarang kalau untuk CSS, kalau misalkan kita mau memberikan label ya atau penamaan atau mau mematikan style si CSS yang kita sudah deklarasikan ya supaya nggak perlu dihapus karena nanti misalkan sewaktu-waktu kita butuh lagi style yang sudah dideklarasikan tinggal dibuka. Nah, penggunaan komentar pada CSS itu diawali dengan garis miring dan tanda bintang. Nah, diikuti dengan komentarnya apa dan ditutup dengan bintang dan garis miring ya. Jadi kalau di depannya udah ada tanda seperti ini dan belakangnya sudah ada seperti ini, otomatis yang ada di dalam sini itu tidak akan terbaca. Kalau di editornya itu pasti warnanya akan abu-abu ya. Jadi dia kayak di visible gitu ya. Jadi nanti warnanya akan abu-abu. Oke.
Oke, berikutnya ada yang namanya tadi selektor ya. Selektor itu adalah bagian yang akan kita berikan style. Nah, tadi selektor itu bisa berupa elemen, ID, ataupun satu lagi adalah kelas ya. Elemen, ID, ataupun kelas. Kalau elemen tahu ya, elemen HTML-nya itu nanti kita berikan style dengan menggunakan properti yang memang bisa digunakan untuk memberikan style kepada si elemen tersebut. Yang kedua, ada selektor berupa ID. Selektor ID itu adalah selektor yang menggunakan atribut ID ya dari sebuah elemen HTML. Jadi lebih mengerucut lagi. Jadi yang diberikan stylenya itu bukan elemennya tapi ID-nya. Nah, ID ini dia bersifat unik sehingga nanti si style yang diberikan terhadap ID selektor ID ini dia hanya berlaku untuk ID tersebut ya. Nah, untuk membedakan mana yang disebut ID dan kelas, nanti kan ketemu kelas juga dan ketemu universal juga gitu. Nah, untuk membedakan ya, kita lihat apa sih tanda-tandanya kalau ini itu adalah selektor ID. Selektor ID itu biasanya diawali nama stylenya diawali dengan tanda crash ya, atau tanda pagar. Jadi nanti pagar terus diikuti dengan nama stylenya, misalkan pagar kotak atas misalkan ya, pagar sisi kanan, pagar sisi kiri misalkan. Nah, itu berarti kalau depannya pagar itu berarti selektornya berupa ID. Yang ketiga ya, selektor berupa kelas. Kelas di sini sebenarnya mirip dengan ID, cuman kalau kelas itu dia lebih lebih banyak cakupannya gitu kan. Nah, si selektor kelas ini adalah memilih elemen HTML dengan atribut kelas tertentu ya. Menggunakan penggunaan atribut kelas di sini deklarasinya biasanya diawali dengan tanda titik. Nah, sebenarnya dari ketiga tadi ya, elemen, terus ID dan kelas, mana yang akan lebih banyak digunakan? Yang biasanya lebih banyak digunakan sih kelas ya, karena kelas itu kan bisa digunakan di berbagai selektor, berbagai elemen nanti ya. Jadi kalau ID itu lebih lebih sempit gitu. Kalau selektor kelas itu nanti dia lebih umum gitu, lebih banyak. Nah, nanti kalau misalkan ketemu titik terus nama style berarti itu adalah sebuah kelas ya, CSS atau style yang menggunakan selektor kelas. Nah, terakhir ada yang disebut dengan selektor universal. Nah, selektor universal ini adalah style yang diberikan kepada semua elemen pada halaman HTML. Nah, biasanya diawali dengan tanda bintang, kemudian nanti diikuti buka kurung kurawal, nah kemudian stylenya. Biasanya ini digunakan untuk yang sifatnya umum nih, misalkan untuk jenis teksnya mau semua halaman tuh sama ya udah, berarti nanti kita bisa menggunakan selektor berupa universal selector ya. Jadi nanti ada 3 selektor, elemen, ID, dan kelas. Nah, ini contoh untuk penggunaan penggunaan ID ya, penggunaan ID. Oke, contoh penggunaan ID pada CSS. Nah, deklarasinya di sini dibuka dulu nih. Ini style, terus tipe itu adalah teks garis miring CSS ya. Itu mendeklarasikan bahwa kita akan membuat sebuah style di bagian bawahnya. Nanti ditutup dengan style ya. Nah, ini pagar teks 1, kemudian kurung kurawal,
text alignment center ya, color red. Berarti ID text 1 dia akan memberikan style text alignment-nya center. Berarti nanti teksnya akan ke tengah ya. Kemudian warnanya adalah merah, warna teksnya merah. Nah, itu udah dideklarasi ini. Kita udah punya stylenya itu adalah ID text 1. ID text 1. Gimana cara kita menggunakan si CSS tersebut, si text 1 ini? Nah, berarti kita harus panggil kan di bagian mana yang akan kita berikan style tersebut. Nah, kita masuk di sini di area body. Body kan yang nanti akan ditampilkan ke browser ya. Nah, nanti cara pemanggilannya berarti kita mau diletakkan di elemen mana ya, bisa mau diletakkan di elemen mana. Berarti di sini si tag 1 akan digunakan di elemen P. Kemudian karena ini ID berarti di sini deklarasikan dulu ID sama dengan tag 1 ya. Berarti si P ini akan memiliki style yang sudah dideklarasikan di atas, yaitu alignment-nya center dan warnanya merah. Terus di bawah ada P lagi nih, P text tutup ya. Apa bedanya P yang atas dan bawah? Nih tahu? P yang atas itu dia akan memiliki style yang dideklarasikan di tag 1, di ID tag 1. Tapi kalau P yang bawah itu nggak ada style apapun. Karena kenapa? Karena nggak dipanggil ya. Jadi sebanyak apapun kita membuat style tapi nggak dipanggil, ya nggak akan dia memberikan efek apapun ya. Jadi diingat kalau kita mendeklarasikan style ya berarti harus dipanggil. Nah, jadi bedanya yang P atas dan bawah itu adalah pemberian style yang sudah dideklarasikan sebelumnya ya. Tadi kalau misalkan elemen gimana? Misalkan langsung di P terus kurung kurawal, text alignment, dan color. Apa bedanya? Berarti kalau misalkan gini, ini kita ganti, ini dihapus nih, kita ganti P ya. Kita ganti P terus ini stylenya. Maka si P yang atas karena tidak dibuat teks 1, ini nggak akan punya style apapun. Tapi si P yang bawah itu akan memiliki style yang sudah dideklarasikan gitu. Jadi tanpa harus memanggil embel-embel, tanpa harus memanggil ID kelas dan lain-lain, itu otomatis nanti stylenya akan diterapkan pada elemen tersebut gitu. Kemudian untuk yang kelas ya, untuk yang kelas. Di sini tadi kalau ID pakai tanda pagar ya, kalau kelas itu pakai tanda titik. Nah, jadi tinggal dideklarasikan, jangan lupa dibuka style dulu kalau memang mau di halaman yang sama ya, dibuka style dulu, kemudian nanti teks garis miring CSS. Nah, baru deklarasikan, kita deklarasikan kelas stylenya itu apa, titik, nama kelasnya apa. Nah, kemudian baru deklarasikan stylenya ya. Stylenya di sini hanya satu deklarasi ya. Text alignment sama dengan center. Berarti untuk kelas center dia punya style adalah alignment-nya center. Nah, kemudian baru dipanggil. Kalau tadi manggilnya dengan menggunakan ID, nah kalau yang kelas berarti sesuai sama namanya di sini. Kita mau manggilnya di mana, kelas kemudian center ya. Nah, terus di sini ada P kelas, ada P terus dia manggil kelas center. Kira-kira gimana? Bisa nggak si P ini punya apa, style text alignment-nya center? Bisa nggak? Antara H1 dan P kira-kira sama nggak nih stylenya? Nah, tadi kalau kelas itu dia lebih umum ya, jadi dia bisa diterapkan di beberapa elemen sekaligus. Jadi nanti si center ini bisa juga berlaku untuk si H1 dan juga P ya. Nah, kita lihat hasilnya.
Nah, dua-duanya center. Ini sama lagi ngajar. Dua-duanya center ya. Karena tadi dua elemen tadi si H1 sama P itu sama-sama memanggil kelas dari si center ya. Seperti itu. Oke, ini untuk berikutnya. Kita juga bisa menentukan bahwa hanya HTML tertentu ya, elemen tertentu yang harus dipengaruhi oleh sebuah kelas ya. Kalau tadi kita bikin di elemennya langsung, terus kita bikin di ID ya, kemudian kita juga bisa bikin di kelas ya. Nah, kita juga bisa nanti bikin di sebuah elemen, tapi elemen tersebut kita tambahkan kelas ya. Cara penggunaannya itu tinggal dibuat, kita sebutkan dulu si elemennya, kemudian diikuti dengan nama kelasnya. Elemen titik itu kan tanda kelas ya, titik nama kelasnya. Nah, baru nanti saya apa. Oke, nah kalau kita sudah deklarasikan dia menempel di elemen tertentu, kemudian kita panggil di elemen lain, kayak di sini kan body H1 kelas center, P kelas center ya. Efeknya sama nggak? Karena di sini kan kelas center itu text alignment-nya center. Nah, tapi di sini sudah dikhususkan untuk elemen P ya. Nah, di H1 dia manggil manggil kelas center. Kira-kira si H1 bisa punya text alignment center juga nggak sama kayak P? Jawabannya tidak ya. Karena kenapa? Karena si CSS si class center ini sudah ditempel di elemen P ya. Jadi hanya berlaku untuk P. Kecuali P-nya hilang ya. Kecuali P-nya hilang, maka si H1 dan P itu sama-sama memiliki style yang sama ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanya sampai sini? Nah, ini hasilnya ya. Teks ini tidak terpengaruh. Terus paragraf ini akan center ya. Oke. Itu untuk deklarasi dari CSS pada selektor ya. Berikutnya untuk kelas itu ada yang disebut dengan private class dan public class. Apa bedanya? Ya sesuai sama namanya ya, private class, public class. Sebenarnya tadi yang di atas itu adalah contoh dari private class. Jadi private class itu adalah kelas yang digunakan untuk membuat style yang berbeda untuk jenis tag yang sama ya. Kalau untuk yang public digunakan untuk membuat style yang sama untuk semua jenis tag yang berbeda. Itu tadi kalau kita misalkan mendeklarasikan sebuah kelas, itu bisa dipanggil dimanapun selama dia bentuknya kelas ya. Tapi kalau sudah ditempel ke elemennya, ya itu udah masuk ke private. Berarti yang punya style tersebut ya hanya elemen yang memiliki kelas tersebut gitu. Contoh untuk private class itu tadi H1 titik Batman ya. Di sini colornya red, H1 titik blue, colornya blue, berarti H1 ini punya dua style ya, dua style. Padahal elemennya kan satu ya, elemennya satu tapi stylenya ada beberapa. Kalau misalkan di satu halaman kita mau H1-nya warna merah, berarti kelas yang dipanggil adalah Batman. Kalau misalkan di halaman yang berikutnya kita mau H1-nya tuh warna biru, berarti kelas yang dipanggil adalah biru ya. Berarti H1 spasi kelas sama dengan kutip Batman ya. Berarti yang ini akan berwarna merah. H1 kelas biru, berarti ini warnanya biru ya. Jadi kita bisa memberikan style yang berbeda untuk elemen yang sama ya. Nah, itu untuk private class. Nah, untuk public class, nah ini tadi
deklarasi kelas pada umumnya. Jadi kita mendeklarasikan kelas, selama itu bentuknya kelas ya di elemen manapun ya kita bisa menerapkannya gitu ya. Satu kelas, P kelas ya, body kelas. Nah, semuanya nanti akan memiliki style, color red, dan text alignment-nya center ya. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya? Bu, berarti kalau nama kelas itu bebas ya, Bu? Nama kelas bebas. Nama kelas bebas, nama ID juga tadi bebas. Yang nggak bebas itu adalah elemen ya. Elemen nggak bisa dirubah. Oke, ada lagi? Biasanya sih bebasnya tuh maksudnya disesuaikan dengan dia tuh mau memberikan style apa, biasanya seperti itu. Jadi untuk memudahkan ya. Misalkan kayak ini nih untuk warna tengah berarti untuk memberikan warna dan text alignment-nya untuk center. Tapi bebas. Tapi yang perlu diingat adalah penamaan dari sebuah kelas itu tidak boleh diawali dengan huruf ya. Misalkan tadi center ya. Center, enggak deh, susah. Yang alay-alay gitu kan biasanya bisa ya. Jadi pokoknya nggak boleh diawali dengan huruf dan tidak boleh ada spasi. Kayak ini warna tengah kan digabung, boleh pakai underscore, tapi lebih baik sih hindari penggunaan simbol ya, simbol terus huruf boleh tapi tidak boleh di awal. Jadi misalkan tadi teks 1 kita balik 1 teks gitu, nah itu nggak boleh karena nanti tidak akan terbaca gitu. Jadi itu untuk aturan penamaan dari si kelas ataupun ID sama ya, tidak boleh diawali dengan huruf dan tidak boleh menggunakan spasi karena nanti akan dibaca berbeda, apalagi kalau menggunakan spasi ya gitu. Ada lagi yang mau ditanya, silahkan. Jadi tadi silahkan kalau ada yang mau tanya ya, atau kalau malu ngomong bolehlah ngomongnya di message, nggak apa-apa. Jadi jangan dipendam ya. Jangan dipendam. Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan. Oke, jadi tadi udah sampai ini ya, jenis-jenis dari selektor. Jadi untuk sintaks CSS itu terdiri dari selektor dan declaration. Declaration itu apa? Isinya adalah property, titik 2 value ya, diakhiri dengan titik koma. Untuk hari Ahad boleh nggak? Itu hari apaan? Ahad boleh nggak skating? Boleh nggak? Mama lagi ngajar dulu, boleh nggak? Ya terserah, mama lagi ngajar, nggak boleh dong kayak gitu. Kamu ngomong sama mama lagi ngajar sengaja ya? Biar mama iya-iyain. Udah tutup pintunya. Tadi sintak untuk CSS itu ada selector, declaration. Declaration itu isinya ada property sama value. Tidak menggunakan sama dengan, tapi titik 2 ya. Terus diakhiri dengan titik koma. Untuk membedakan deklarasi satu dengan yang lainnya diakhiri dengan titik koma. Nah, selektor itu apa? Tadi ada 3 ya. Ingat, elemen ataupun ID ataupun kelas. Deklarasi ID diawali dengan crash ya atau pagar. Deklarasi untuk kelas diawali dengan tanda titik. Kelas bisa berupa private ataupun public. Kalau kita mau memberikan style yang berbeda untuk satu elemen atau satu tag HTML, kita bisa menggunakan private class ya. Sebutin tuh. Misalkan p titik class P titik style 1, P titik style 2, P titik style 3 dan seterusnya. Itu berarti kita punya style yang berbeda untuk tag HTML yang sama. Tapi kalau misalkan stylenya bisa digunakan untuk semuanya ya, bisa dipanggil di elemen manapun, berarti kita deklarasikan dengan menggunakan public class ya. Oke, jangan lupa itu tanda kurung kurawalnya ya. Dan untuk penulisan kalau hanya satu style boleh langsung.
Kalau lebih dari satu, boleh langsung juga satu baris atau boleh diturunkan seperti di contoh di slide. Oke, nah itu tadi sintak. Sintak itu kan berarti cara kita membuat style ya. Yang kedua adalah cara manggilnya. Cara manggilnya gimana? Nah tadi kita udah bikin style yang banyak banget ya untuk beberapa elemen yang kita akan gunakan di halaman HTML. Ternyata nggak dipanggil-panggil ya. Stylenya juga percuma juga kita deklarasikan gitu kan. Nah gimana supaya kita bisa memanggil style yang sudah dideklarasikan ke dalam elemen yang tepat? Ada 3 cara ya. Yang pertama inline, yang kedua internal, yang kedua eksternal ya. Inline berarti langsung di dalam elemennya. Inline. Nah, untuk inline itu biasanya nanti langsung di dalam elemen. Nah, si stylenya berarti hanya berlaku untuk elemen tersebut ya. Misalkan gini, contoh nih, ada P. Nah, kita mau P ini mau dikasih style. Nah, berarti kalau kita mau pakai cara inline itu langsung kita menggunakan atribut style ya, atribut style azan di sini. Atribut style sama dengan stylenya apa ya. Nah, ini juga bisa lebih dari satu ya. Diakhiri dengan titik koma. Kalau ada lagi beberapa ya nanti ditambahkan ya. Jadi kalau inline ingat aja pakai atribut style. Kalau misalkan nanti kita punya P lagi, terus kita nggak ketik style ini gimana? Ya nggak ada stylenya ya. Jadi memang kalau inline ya dia hanya berlaku di apa namanya lokal ya, istilahnya gampangnya lokal gitu, cuma berlaku di situ-situ aja. Kalau kita punya P-nya banyak dan stylenya mau yang sama, ya resikonya harus ngetik terus-terusan. Itu kalau inline. Tapi kalau misalkan elemennya tidak terlalu banyak, penggunaan inline ya sebenarnya efektif aja. Cuman nggak efektif kalau itu tadi, kita punya P-nya tuh banyak. Nah, style yang digunakan juga sama. Nah, berarti kan kita harus ngetik terus-terusan. Itu kan useless juga, bukan useless ya, apa namanya, makan waktu juga gitu ya. Nah, itu untuk inline. Sebentar ya. Iya, azan.
Oke, baik. Lanjutkan sedikit ya. Ini untuk cara pemanggilan CSS. Jadi untuk cara pemanggilan tadi yang pertama inline. Inline itu berarti kita menggunakan atribut style. Nah, nanti deklarasikan itu di situ. Cuman tadi kurang efektif kalau misalkan kita menggunakan elemennya tuh sama dengan style yang sama karena harus ngetik berulang. Yang kedua adalah embedded style sheet. Embedded itu internal juga bisa disebut internal CSS ya. Embedded style sheet atau internal CSS itu adalah kita mendeklarasikan semua stylenya itu ada di bagian kepalanya ya, ada di bagian kepalanya. Jadi kita deklarasikan semuanya itu terpusat di bagian head. Caranya gimana? Caranya itu tadi kita buka style dulu, elemen style. Bisa langsung elemen style aja atau bisa juga style tadi ada language ya, text atau garis miring CSS. Itu nanti otomatis sih kalau pakai editor ya. Bisa style aja atau style language ya, sama dengan text garis miring CSS. Nah, baru di bawah itu, di area si elemen style itu nanti kita deklarasikan semua style yang akan kita gunakan di dalam halaman tersebut. Nah, kalau tadi dia lokal hanya berlaku di elemen tertentu aja yang dikasih style, kalau untuk embedded di sini berarti hanya berlaku untuk halaman tersebut ya. Misalkan di index kita deklarasikan style di bagian head-nya. Ya berarti dia hanya bisa dipanggil di halaman tersebut, di halaman indeks tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada external CSS atau link style sheet. Nah, berarti ini di luar eksternal ya. CSS-nya itu dibuat terpisah dalam satu file dengan extension .css. Nanti si CSS-nya ini akan dipanggil dengan cara dimasukkan di dalam elemen link ya, link rel, style sheet, tipenya apa ya, href. Nah, href ini adalah memanggil file CSS-nya ya. Itu cara melingkan atau menyambungkan file CSS yang ada di luar tadi agar bisa stylenya digunakan di dalam halaman tersebut ya. Jadi di bagian head-nya itu cukup ini aja nih, link rel tipe href. Udah otomatis, maka style yang ada di my style itu akan bisa diterapkan di halaman tersebut gitu. Nah, kalau untuk yang tipe yang ketiga eksternal ini, satu file .css nanti bisa kita gunakan di seluruh file HTML yang sedang kita buat ya. Tinggal dipanggil aja seperti ini di bagian head-nya. Seperti itu ya untuk pemanggilan. Jadi ada 3. Ada inline, link, sama tadi ada embed ya atau internal. Kita break maghrib dulu ya. Ini jam 17.58, jam 18 lah, jam 18 berarti 15 menit cukup? Atau 20 menit? Berapa menit nih? Biasa berapa menit sih? Saya lupa saking lamanya. Enggak ini. Jam berapa kita masuk lagi nih? 18.20 ya? Masuk lagi ya? Oke, sampai ketemu di jam 18.20 lagi, kita break maghrib dulu ya. Terima kasih.